Halo teman-teman, hai, apa kabar? Ada saya lagi, Aryan Surya, sahabat kamu yang suka sekali berdiskusi di telinga kamu pastinya ya. Saya adalah Aryan Surya dari Pagar Kehidupan, yang saat ini senang sekali karena saya bisa ada kembali di telinga kamu untuk memberikan kamu semacam satu 2 3 hal yang mudah-mudahan dengan izin Tuhan bisa mencerahkan pola pikir kamu pastinya ya. Nah, saya sebenarnya sangat bangga sekaligus bahagia sekali sama kamu semua sahabat Pagar Kehidupan. Kenapa? Karena saya menerima laporan di bagian komentar di YouTube saya di channel Pagar Kehidupan, banyak orang-orang yang sudah mulai maju hidupnya ya. Sudah banyak anak-anak sahabat Pagar Kehidupan yang mau praktek dan mau melakukan apa yang saya katakan sehingga hidupnya pun bisa berubah. Saya bersyukur sekali dan saya sangat alhamdulillah banget karena dengan izin Tuhan kamu bisa berubah sama seperti apa yang bisa saya rasakan ketika saya praktek. Ya, saya ucapkan dulu selamat bagi kamu. Nah, bagi kamu yang sampai detik ini belum praktek, ayo praktekkan karena bukan hanya kamu yang ragu, teman-teman kamu pun yang awalnya sekarang bisa dulunya ragu, tapi bedanya mereka mau praktek. Sekarang semua pilihan ada di tangan kamu, ya. Nah, kalau sekarang kita bicara soal pilihan, setiap kehidupan orang itu hasil akhirnya selalu dipengaruhi oleh pilihan yang dia pilih. Nah, banyak orang yang bertanya, Mas Bro, pilihan itu selalu didasari oleh apa sih? Pilihan kamu dalam hidup didasari selalu oleh pola pikir yang ada di dalam kepala kamu. Ya, contohnya seperti sahabat Pagar Kehidupan yang sekarang hidupnya sudah berubah, pola pikir mereka doang yang saya rubah. Saya nggak ngerubah dia pakai mantra apa gitu ya. Saya nggak ngerubah dia pakai jimat apa, tapi saya ngerubah pola pikir mereka dan alhamdulillah berubah. Nah, sekarang saya ingin merubah pola pikir kamu yang memiliki penyakit hati yang disebut dengan iri dan dengki. Bener. Jadi bagi kamu yang sekarang mungkin bingung, gue tuh kalau ngeliat orang lain mas bro, kayaknya gue lebih suka iri, lebih gampang dengki sama orang lain. Nah, kalau kamu sekarang tipe orang yang bingung kenapa merasa iri tidak bisa hilang-hilang, ini adalah audio ataupun video yang tepat buat kamu ya. Jadi gini teman-teman, kalau dalam ungkapan bahasa ada ungkapan atau peribahasa yang mengatakan rumput tetangga selalu lebih hijau. Kamu tahu ungkapan itu? Tahu ya? Dan bahkan ada beberapa teman-teman saya juga di sekitar saya yang selalu merasa bingung. Kenapa ya bro? Yang namanya rumput tetangga itu selalu lebih hijau. Ya kan? Coba deh kalau misalnya kamu sekarang saya tanya. Kamu nih, apapun sekarang kedudukan kamu, kondisi kamu selalu merasa orang lain kayaknya lebih beruntung gitu dari kamu ya. Ketika kamu jomblo, kamu ngeliat teman kamu yang punya pacar, ih enak ya punya pacar, kok gue gak punya pacar ya gitu. Ketika kamu punya pacar, kamu bandingin sama pacar teman, ih gila kok pacar teman gue lebih yahut ya gitu kan. Ketika kamu udah bisa beli rumah, ih kayaknya rumah tetangga gue lebih mewah deh, ada mobilnya, dan seterusnya. Kamu tahu teman-teman, kenapa rumput tetangga selalu lebih hijau? Jawabannya sederhana, tolong dengarkan baik-baik. Rumput tetangga menjadi lebih hijau karena kamu belum pernah melihat gudangnya dan kamu tidak tahu seperti apa bangkai yang ada di gudang mereka. Sekali lagi ya, dengarkan baik-baik, ini penting. Kamu selalu menganggap rumput tetangga kamu lebih hijau karena kamu tidak pernah atau belum lihat gudang mereka dan kamu tidak tahu seperti apa bangkai yang ada di gudang mereka. Ya, kamu hanya melihat pelatarannya saja hijau. Wih, gile, rumput tetangga gue hijau, gue iri. Tapi kamu kalau ngeliat bangkai yang ada di gudangnya, belum tentu kamu masih iri. Maksudnya apa nih mas bro? Gini, kamu sama seperti saya dulu. Saya juga dulu kalau ngeliat orang-orang yang sukses, teman-teman saya yang lebih maju, bawaannya iri. Tahu nggak kenapa kita bisa iri? Kita jadi iri karena kita tidak paham bahwa di balik setiap nikmat, selalu ada resiko yang harus kamu tanggung. Sekali lagi, di balik setiap nikmat, selalu harus ada resiko yang harus kamu tanggung. Nikmatnya itu adalah kebun tetangga kamu yang hijau, resikonya itu adalah bangkai yang ada di gudangnya. Jadi kalau saya bilang kamu iri sama rumput tetangga kamu yang lebih hijau karena kamu belum pernah lihat bangkai yang ada di gudangnya. Kamu iri dengan kenikmatan teman kamu, tetangga kamu, saudara kamu karena kamu tidak tahu resiko kemalangan apa yang dia setiap hari mungkin hadapi dengan nikmat yang sudah dia capai. Kamu gak percaya? Oke, sekarang saya tanya. Bagi kamu yang sekarang karyawan, kamu sekarang ceritanya mungkin udah jadi manajer deh, ya.
Ketika kamu jadi manajer, dibandingkan dulu ketika kamu menjadi fresh graduate yang baru masuk kantor, ya, tantangannya, masalahnya lebih banyak kan mana? Ketika kamu jadi karyawan baru yang mungkin baru di bawah, sama sekarang kamu jadi manajer. Kalau kamu bener-bener jujur, kamu akan mengatakan, iya ya, ketika gue jadi manajer, pangkatnya sih enak, tapi masalahnya juga banyak bro. Ya itulah, kebanyakan orang cuman melihat yang enak-enaknya saja, tapi mereka tidak tahu bahwa semakin nikmat kamu, ada resiko besar juga yang harus kamu terima dan harus kamu ambil. Karena enak dan resiko itu satu paket. Enak dan resiko satu paket. Ya contohnya kayak tadi, ketika kamu jadi karyawan baru masuk, ya jelas saja halangannya mungkin gak sebesar ketika kamu sudah jadi manajer. Ketika kamu jadi manajer, masalahnya lebih besar. Belum lagi kalau kamu jadi presiden direktur, emang enak, pangkat lu gede, gaji lu gede, tapi resiko lu juga gede, karena lu udah menjadi pangkat yang lebih tinggi. Itulah hidup, semua satu paket. Kita ambil contoh, kamu anggap saja mengagumi Michael Jackson, almarhum ya, udah meninggal. Dulu saya mengagumi Michael Jackson. Saya pikir, wah enak ya jadi Michael Jackson ya, gile, dikerubungi fans, ya kan, duitnya banyak, populer gitu kan ya. Tapi setelah saya lihat di berita, masalah seorang Michael Jackson itu banyaknya bukan main teman-teman. Mulai dari dia difitnah pedofil, mulai dari dia dituduh macam-macam, sampai seorang Michael Jackson teman-teman, kalau mau tidur dulu, dia harus pakai obat-obatan yang biasa dipakai dokter untuk membuat orang pingsan pada saat operasi. Coba bayangin. Nah sekarang kalau kamu ditanya, kamu memang mau jadi artis seperti Michael Jackson, populer, kaya, mungkin digandrungi banyak orang. Tapi kamu mau nggak menjadi dia setelah kamu tahu resikonya menjadi seorang Michael Jackson itu apa? Mungkin kamu nggak bisa jalan-jalan lagi, kamu kemana-mana susah, kamu difitnah orang. Setelah kamu tahu resiko yang dia terima, setelah kamu tahu nggak enaknya menjadi seorang Michael Jackson, kamu masih mau jadi Michael Jackson? Kalau kamu normal sama seperti saya, pasti bakal bilang, aduh gue nggak mau deh. Gak usah deh mas bro, gue mendingan jadi gue aja deh. Kenapa? Gila kalau gue jadi Michael Jackson gue gak bisa hidup tenang. Ada aja masalahnya. Betul? Nah sekarang saya minta tolong, kamu pikirkan orang yang buat kamu iri tadi. Kamu pikirkan, tanyakan diri kamu sendiri kenapa kamu iri dengan dia. Kalau misalnya orang yang buat kamu iri ini lebih dari satu, kamu pikirkan mereka. Nah ketika kamu memikirkan mereka, kamu tanyakan diri sendiri, gue udah ngelihat bangkai dalam kehidupan mereka belum ya? Atau jangan-jangan gue cuman melihat kenikmatan mereka, sementara gue gak tahu bangkai dalam hidup mereka, resiko-resiko yang mereka hadapi ketika mereka enak sekarang itu seperti apa. Kalau kamu sama seperti saya teman-teman, kamu pasti jadi iri karena kamu hanya melihat enaknya saja, sementara kamu tidak melihat bangkai yang sedang dia hadapi di dalam kehidupan dia. Coba kalau kamu gak percaya, sekarang kamu lihat orang yang populer. Di YouTube aja deh kamu lihat. YouTubers Indonesia. YouTubers Indonesia kamu lihat. Ada gak orang yang populer tapi masalahnya banyak? Ada. Saya udah lihat kok. Saya gak mau menyebutkan nama. Ada YouTubers Indonesia yang dia subscriber sebanyak, tapi masalahnya juga, aduh kasihan, banyak. Sampai saya mikir kalau saya jadi dia saya gak mau. Saya mendingan subscribers mungkin sedikit tapi saya syukuri, sementara saya bisa merasakan kedamaian bersama kamu semua teman-teman. Ya, jadi mulai detik ini, ketika kamu iri, kamu ingat, oh iya, kata pagar kehidupan nih, kalau gue iri, berarti karena gue belum melihat resiko atau bangkai dalam kehidupan dia yang gue belum lihat. Kalau gue udah lihat, pasti gue gak iri. Betul, karena setiap orang itu adil. Setiap orang mendapatkan porsi nikmat dan juga resiko sebenarnya yang seimbang. Dengarkan ini baik-baik teman-teman ya. Hidup itu harus satu paket. Di mana ada nikmat, harus ada resiko atau nggak enaknya. Di mana ada rumput yang hijau, harus ada gudang yang isinya bangkai. Itu satu paket dan setiap orang harus terima itu. Oke? Nah sekarang mas bro, oke, gue udah tahu nih. Gue gak boleh iri, kenapa gue paham. Terus gimana caranya gue bisa istilahnya lepas dari rasa iri gue, seandainya gue masih belum bisa lepas dari rasa iri gue dengan apa yang lu bilang tadi. Gampang. Saya punya satu fakta yang harus kamu akui betul, karena memang ini bisa kamu lihat sendiri langsung di depan mata kamu ya. Faktanya adalah begini, selalu ada orang
yang lebih susah daripada kamu. Sekali lagi ya, selalu ada orang yang lebih miskin, lebih susah daripada kamu. Dengan kata lain, saya selalu bilang, kamu, benar, kamu, siapapun kamu selalu punya sesuatu hal yang bisa bikin orang lain iri. Tapi kan duit gue dikit mas bro, nggak peduli duit kamu dikit, kamu pasti punya satu hal atau 2-3 hal yang lebih kaya dibandingkan orang lain yang ada di sekitar kamu. Contoh nih, saya buka ya pikiran kamu. Bagi kamu yang bisa makan 3 kali sehari dan milih, ingat ya, makan 3 kali sehari dan bisa milih, kamu lebih kaya dari orang-orang Indonesia pada umumnya. Kenapa? Karena nggak semua orang Indonesia bisa makan 3 kali milih. Itu fakta. Bagi kamu yang sekarang makan 3 kali tapi nggak bisa milih, makanannya itu-itu aja, kamu pun lebih kaya. Karena di Indonesia, ada loh orang yang makan 2 kali sehari aja udah alhamdulillah. Oke? Kamu cuma bisa makan 2 kali sehari, kamu juga lebih kaya. Karena di Indonesia ada orang yang makan 1 kali sehari susah aja udah bersyukur. Bahkan ketika kamu bisa makan 1 kali sehari saja, kamu itu lebih kaya. Karena di luar sana, ada yang udah puasa 1 hari, perutnya keroncongan dan gak jelas mau diisi makan apa tuh perut. Jadi siapapun kamu, bagaimanapun kondisi kamu itu selalu sebenarnya punya sesuatu hal yang bisa bikin orang lain iri sama lu. Itu faktanya. Masalahnya, kamu itu terlalu melihat ke atas. Lihat yang gue belum punya apa nih. Jadinya apa? Kamu selalu merasa kurang, itulah salahnya kamu. Oke? Nah sekarang, kalau kamu lebih kaya selalu daripada orang lain, ketika kamu tidak mensyukuri nikmat Tuhan yang sudah Tuhan kasih ke kamu, wajar nggak Tuhan ngambil nikmat itu? Wajar nggak Tuhan ngambil nikmat yang tidak kamu syukuri? Jawabannya sangat wajar dan sangat adil. Kenapa? Karena ketika kamu sudah lebih kaya dari orang lain, kamu tidak mensyukuri kekayaan itu, ya wajar saja nikmat itu diambil sama Tuhan. Ah itu nggak adil mas bro, masa gue nggak bersyukur diambil nikmatnya. Nah sekarang kalau nggak adil, kamu pikirin ini, dengerin. Contoh kasus nyatanya ya begini, sama seperti seorang manajer yang karyawannya dikasih fasilitas mobil, dikasih fasilitas AC, tapi kerjanya jelek, ogah-ogahan, nggak pernah mensyukuri fasilitas yang diberikan bosnya. Wajar nggak kalau sama bosnya fasilitasnya diambil? Wajar. Kalau manusia menganggap itu wajar, Tuhan pun itu adil. Menganggap bahwa kalau kamu tidak mensyukuri nikmat atau fasilitas yang Tuhan kasih, wajar sekali apa yang kamu tidak syukuri diambil oleh Tuhan. Dan itu salah satu bukti bahwa Tuhan itu sebenarnya adil. Sangat-sangat adil. Nah sekarang teman-teman, pilihan ada di tangan kamu. Kamu mau menjadi orang yang selalu meratapi rumput tetangga yang lebih hijau, atau mungkin kamu sudah tercerahkan dengan apa yang saya katakan, dan terus merasa bahwa, oh iya ya, ternyata dulu gue goblok banget ya, ngapain gue ngeliat rumput tetangga yang lebih hijau mulu, sekarang gue mau jadi orang yang bener, gue mau jadi orang yang bukan hanya melihat rumput tetangga yang lebih hijau, tapi juga menyadari bahwa di gudangnya tuh, bisa jadi dia punya bangkai yang tidak sebau bangkai gue. Itu pasti teman-teman. Tidak ada satupun orang yang tidak ada masalah. Ya, yang jadi masalah adalah tidak semua masalah orang kamu tahu. Ya, tidak semua masalah orang kamu tahu. Ketika kamu tahu semua masalah orang, kamu akan kaget dan juga kamu akan terkejut. Ternyata di luar sana ya mas bro, ada orang yang lebih sengsara nasibnya dari gue, dan gue bersyukur karena gue bukan dia. Oke? Percaya deh. Kalau kamu bisa melakukan apa yang saya katakan tadi, buka pikiran kamu dengan mendengarkan video ini berulang-ulang, niscaya rasa iri kamu pun akan hilang. So, pilihan ada di tangan kamu. Sekarang kamu mau menjadi orang baru yang bebas dari iri dengki, ataukah kamu menjadi orang bodoh yang terus meratapi rumput tetangga yang selalu lebih hijau daripada kamu? Berpikirlah bijak, karena kebijakan akan memajukan kehidupan kamu menjadi kehidupan yang lebih baik. Dan ingat, hijau atau tidaknya rumput kamu bergantung dari bagaimana kamu menyiram rumput tersebut. Kalau kamu ingin rumput kamu hijau, syukurilah hidup kamu, dan syukur itu adalah sebaik-baiknya siraman bagi rumput yang kamu miliki saat ini. Yuk bersyukur, hiasi hidup kamu dengan terima kasih, dan rasakan nikmatnya yang sebenarnya ada di depan mata kamu. Saya Aryan Surya dari Pagar Kehidupan. Keep spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.